Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali kita ada di podcast Radio Suara Tebidung untuk kesempatan hari ini. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua sehat dan penikmat podcast Radio Suara Tebidung selalu manteng kita. Dan hari ini kita ada tamu, adik-adik kita yang cantik dan ganteng ini. Ini mereka berdua ini adalah duta kampus Unhas yang baru dikukuhkan. Selamat. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 4. Tanggal 4 ya. Tanggal 4. Ini baru aja nih. Oke, ini yang duta kampus Unas yang cowok ini adalah Perdi Dwi Pranata. Perdi Dwi Pranata. Apa kabar Anda? Alhamdulillah baik. Saya panggilnya Perdi ya. Perdi aja deh. Perdi dari prodi Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam. Oke. Nanti cerita-cerita banyak ya. Kemudian ada Faradiba Muhammad. Apa kabar Anda? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Semester berapa? Semester 4. 4. Ya. Baru semester 4 ya. Baru Berarti semester 4. Hukum keluarga. hukum keluarga. Oh iya. Oh ini dia mahkotanya. Lebih tua. Kenapa? Lebih tua semesternya. Oh lebih tua. Kalau Ferdi? Semester 2. Baru semester 2. Aslinya bukan sini Ferdi ternyata ya. Aslinya bukan. Saya Jambi, Sumatera. Dari Jambi. Sumatera. Jauh. Oke, tapi siap untuk tugas-tugas berikutnya tentu Insya gitu Allah, ya siap. dari Unhas ya. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol hari ini ada tentang duta kampus Unhas yang sebenarnya memang kabarnya dia itu sempat vakum ya. Vakum. Jadi sekitar 3 tahun itu karena pandemi sempat vakum. Karena memang tentu tugas-tugas yang kemudian biasa dibebankan di duta kampus Unhas ini memang tidak bisa berjalan gitu ya karena pandemi ya. Nah, ini mulai lagi diadakan. Nah, awal-awal ikut finalis ini gimana sih ceritanya? Dari dulu mungkin. Mungkin dari saya dulu. Kalau dari awal prosesnya itu kan sebenarnya saya sebelumnya itu udah melihat di Instagramnya Duta gitu kan ada informasi. Tapi ya saya lihat sekedar doang ya lewat di Instagram saya. Saya juga tidak tahu apa itu. Awal nggak pengen ikut. Nggak ada niat Oh sama iya, sekali. Terus ada mungkin dari anak kelas yang mungkin cuman guyon-guyonan. Ini ada Ikut dong gitu. calon duta kampus mau daftar nggak? Wah, enggak. Terus dikirimin. Foto. Kenapa? Karena kamu ganteng mungkin? Enggak, jauh dari kata ganteng. Terus saya lihat syarat-syaratnya kan. Minimal semester 2 sampai semester 6. Oh iya. Terus syarat-syarat yang lain Syaratnya apa aja sih? Yang saya tahu itu minimal dari semester 2 sampai semester 6, IPK minimal 3, terus mempunyai wawasan yang luas, Iya. Berpenampilan yang menarik. menarik. Ini yang berat. Kalau IPK juga mesti 3 kan, Iya. 3 lebih kan. 3 lebih. Itu harus ini kan, berarti memang harus benar-benar ada isinya lah Iya, gitu. iya. Nah terus gimana? Nah dari itu kan bisa dikatakan udah insecure sendiri. Kenapa? Udah insecure duluan kan. Dari syarat tersebut itu kayak ngerasa nggak mampu gitu. Jadi ya lewatin aja, nggak bahas tentang itu. Apalagi ada berpenampilan menarik. Aduh, itu yang nggak kuat, berpenampilan menarik. Nggak ngerasa menarik? Nggak merasa menarik. Sadar diri. Tapi kan kepilih ya kan ya. Nah itu. Terus? Dekat-dekat mau mulai tahap seleksi, itu saya di-chat sama ketua HMP saya, HMP Manajemen Pendidikan Islam. Itu kamu saya daftarkan sebagai delegasi duta kampus perwakilan dari Fakultas Agama Islam ya. Udah didaftarin? Iya, saya kaget itu malam itu malam terakhir. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa. Dikirimnya syaratnya ini. Saya udah yakin tidak bisa memenuhi syarat ini, apalagi mempunyai wawasan yang luas, berpenampilan menarik. Nah, saya udah nggak mampu. Terus beliau terus ngechatin, terus saya tanyain sama teman-teman yang lain, sama anak kelas yang lain, ada yang mau daftar jadi duta kampus nggak? Lah, yang kagetnya kok mereka bikin itu yang di WA itu kan ada follow itu kan buat dukung.
ditaruhnya nama saya, calonnya Ferdi. Terus di grup kelas saya itu pilih saya semua, disuruh kirim. Saya yang menawarin anak, tapi saya yang disuruh gitu, seperti itu awalnya. Jadi saya nggak mampu, saya boleh dikatakan tidak mampu lah. Tapi akhirnya biasa. kenapa nggak iyain? Nah, pas malam itu kan saya di pondok. Dan di sistem pondok saya itu HP-nya dikumpulin jam 11 malam. Nah, terus Pondoknya di mana, Dek? pondoknya di Hudayah Sukopuro. Oh. Setelah itu saya ngaji, habis ngaji, buka HP, ada yang ngechat, "Mbak, itu kamu udah saya daftarin." Lah, enggak Mbak, ternyata itu belum, cuma menekankan saya. Nah, terus saya udah tidur, nggak ngurus itu, saya anggap biasa aja, nggak serius. Tahu-taunya besok pagi pas saya HP udah dikumpulin itu, saya ketiduran duluan. Besok pagi buka HP, dibilang dari BEM FAI saya udah didaftarin jadi delegasi duta kampus dari Fakultas Agama Islam. Nah, itu. Dari FAI ada berapa yang diambil? Yang delegasi? 2 ya. Dua. 2 cowok, 2 cewek. Saya sama pasangan saya MPI satu, ini dari 2. Oh ya, nah kalau ceritanya Faradiba gimana nih? Kalau saya itu sih Bu, dari ada apa ya, kayak baliho di depan kampus itu, ya ada apa katanya mau itu cari duta kampus, sama kaget juga di tulisannya itu persyaratannya agak lumayan. Kalau dari IPK sabilah, alhamdulillah karena memang saya keterima beasiswa juga Bu. Jadi kalau masalah IPK insya Allah bisa. Cuman itu ada wawasan luas gitu. Wawasan luas otomatis tidak hanya agama, jadi harus seimbang sama yang umum gitu. Kalau wawasan umum insya Allah bisa, tapi kalau agama kayaknya rasa masih kurang gitu, kayak masih kurang. Terus habis itu cerita sama teman, pengen ikut, kayaknya seru gitu jadi ikon kampus, soalnya pengen promosiin kampus juga gitu. Terus habis itu tapi kayaknya masih banyak yang lebih pantas daripada saya gitu. Jadi di pondok juga deh? Bukan, di kontrak sekarang. Di kontrak. Ya, di kontrakan. Terus habis itu kayak sudahlah, nggak mau ikut, kayaknya masih banyak yang lebih pantas gitu. Udah, terus pas hari H-3 apa H-2 gitu, ada teman dari BEM juga, dia masuk BEM. Dia bilang, "Kamu nggak mau ikut duta kampus?" Terus saya kasih tahu kayak yang tadi saya bilang, merasa nggak pantas gitu, masih banyak yang lebih wow. Terus dia bilang, "Kamu sudah wow gitu, cepat ikut." Hasil dia paksa ikut. Terus habis itu dia bilang kayak gitu. Terus ya sudah deh, coba-coba aja gitu. Akhirnya coba, terus ikut tes, alhamdulillah ya. Alhamdulillah masuk. Nah ini mungkin bisa diceritain prosesnya untuk sampai ke sini, katanya ada karantina skala gitu ya. Jadi ada berapa finalis semua yang ikuti? Finalis ada semua 14 ya, 7 cowok cewek itu. Iya, 14 orang, 7 pasang. Sekitar 14 orang ya. 7 cewek, 7 cowok. Itu yang udah finalis. Ya, kalau buat yang pendaftaran pertama itu banyak. Iya, banyak cewek itu. Gitu. Setelah itu baru ada penyisihan. Babak penyisihan ya. Nah, penyisihan itu masuk 17 besar itu, 7 kemudian 7 besar. 7 finalis. Besar. Ya, jadi 7 finalis. Gitu. Ya banyak yang daftar, kemudian diambil 7, disaring 7 cewek, finalis 7 itu. Oh ya, baru proses karantinanya di situ. Nah, di situ. Terus kalau detail prosesnya seperti apa karantina, kemudian ngapain aja? Mungkin pada saat itu juga saya juga kaget ya. Kan saya yakin itu sebagai formalitas doang, sebagai syarat dari FAI udah ngirim gitu. Lah pas saya dapat info, ternyata saya masuk ke dalam 7 finalis itu. Nah, terus ada pasangan, dikasih pasangannya saya sama anak pendidikan bahasa Inggris semester 2 juga. Itu pasangan nyari pasangan sendiri atau gimana? Itu dari ditentukan. Dari Dewan Juri ditentukan pasangan. Nah, mulai dari situ sesuai dengan apa kriterianya untuk pasangan ini? Kayaknya tinggi ya, kemarin kalau bilang itu tinggi mungkin tingginya harus sesuai sama cowok gitu cewek. Ya. Tingginya. Jadi 7 orang itu 3 cewek. 7 cewek, 7 cowok. 7 cewek, 7 cowok. Iya, ada 7 pasang ya. Ada 7 pasang. 7 pasang ya. 7 pasang. Iya. Kalau Faradiba sama Ferdi bukan pasang ya? Bukan. Ya? Bertemunya di akhir. Oh gitu. Ya, jadi pasangan belum tentu nanti menangnya juga pasangan. Iya. Oh gitu. Oh iya.
Terus? Itu dari nilai individunya. Oh, dinilai dari individunya. Iya. Oh, iya. Terus pasangan kenapa? Kemudian pasangan ini harus dipasangkan. Buat iya kan harus ada pasangannya gitu. Jadi nanti itu dipilih yang dari cowok itu yang bisa masuk babak selanjutnya itu siapa. Dicari 7, terus di cewek itu 7. Nah, setelah udah ada yang 7 di pasangan finalis itu baru nanti dinilai disesuaikan. masing-masing ya, Iya, walaupun pasangan itu masing-masing. ya. Oh. Disuruh pasang-pasangan itu karena katanya biar kalau misalnya kamu kayak gini kayak ngapain itu ada pasangan gitu. Kayak kan nanti kan ada modeling, ada iya. ada Nah, banyak apa aja prosesnya itu? Kalau dari proses Setelah habis di karantina, kemudian harus ngapain aja? yang pertama karantina itu kan ada yang promotion day ya. Yang pertama Promosi ke teman-teman itu kita promosi. Kalau proses saya sendiri sih kan saya tidak tahu itu sama pasangan saya itu. Pada tahap yang pertama itu saya nggak ikut, saya sakit. Jadi saya lagi sakit? Iya, sakit. Jadi saya minta informasi sama pasangan saya gimana. Dia bilang kita harus promosi tentang Universitas Hasyim Asy'ari. Berarti nggak ikut karantina dong? Enggak, yang buat itu udah masuk karantina itu. Oh, masuk karantina, dari sakit. Sakit. Di mana karantinanya? Karantinanya nggak nginap. Oh, nggak bolak-balik ya. Oh, gitu, jadi bisa pulang Iya. ya? Iya, bisa pulang. Gitu ya. Jadi saya dikasih tahu kalau kita bawa promosi Unhas. Nah, terus saya mikir promosinya dengan cara apa? Nah, itu aku juga nggak tahu. Yaudah, jadi kami bahas semua berdua sama pasangan saya itu mau promosinya lewat video, memperkenalkan Unhas di Instagram kami. Dan ternyata pikiran kami itu yang lain itu udah pada selesai semua, udah promosi bagus-bagus. Dan ternyata cuma kami berdua yang promosi Universitas Hasyim Asy'ari pada saat itu. Terus yang lain? Yang lain enggak. Oh, Saya nggak tahu infonya kan. Nah, saya kira emang serius ini karena pasangan saya ini emang benar-benar serius mau ikut. Kan saya kan awalnya emang formalitas doang gitu. Nggak ada niat mau ke situ. Yaudah saya bantuin. Kita ketemu bikin video ini dengan paduan suaranya kan, dia pakai bahasa Inggris, saya bahasa Arab seperti itu. Nah, bikin videonya tentang Unhas, foto-foto video Unhas. Nah, nanti suara kami yang perkenalkan. Nanti baru kami tag di IG Duta Unhas, Unhas, BMU. Nah, gimana kami mempromosikan? Kalau yang lain mungkin video aja. Yang lain bukan. Kalau saya sendiri bikin itu aja sih Bu, pamflet doang terus ditempel di mading-mading. Oh gitu. Ya. Itu aja sih. Oh terus, iya. Mungkin promosinya bentuknya begitu dia gitu. Jadi beda-beda mungkin gitu. Itu yang promosi hari kedua ya? Iya. Hari kedua. Soalnya perintah dari panitianya gitu, promosiin sekreatif kalian mungkin. Berapa hari itu promosi? 3 ya? Iya, ada yang 3 hari. Kalau Ferdi lewat video, kalau Faradina itu tadi Bu, lewat itu bikin poster tempel-tempel di mading. Oh, ditempel kemana aja? Mading kayaknya lumayan dulu. Di mana-mana jalan lihat ada foto mereka gitu kan. Terus sama itu aja sih promosi di teman-teman, suruh kalian sebarin ini aja gitu, mereka ikut. Oh, ya, itu aja sih. Iya. Terus selama itu ada kesulitannya? Kalau saya sendiri sih tentunya ada. Sampai-sampai saya itu kan saya kalau mulai udah pusing nggak ada arahan lagi tuh mulai nanya sama ustadz saya. Kuat dilakoni, rak kuat sama nyai itu kalau santri bilang kan. Yang bikin pusing apa sih? Nah itu tentang bagaimana kita bisa mempromosikan itu kan saya nggak tahu. Terus yang bikin pusing itu saya pikir gini, nanti saya melakukan apa setelah menjadi duta Unhas? Sedangkan saya tidak tahu memiliki wawasan yang luas tentang Unhas. Nah, saya juga boleh dikatakan baru ya di Unhas, baru berapa bulan gitu, masih hitungan bulan. Nggak ada komunikasi dengan duta Unhas yang sebelumnya, tapi 3 tahun kemarin. Iya, saya belum kepikiran sampai situ, nggak tahu kan, karena tahu tentang duta itu baru ini. Karena sebelum-sebelumnya kan nggak ada duta gitu. Jadi saya nanya sama Ustadz, saya juga minta motivasi ya. Saya sekarang jadi delegasi duta di kampus, Ustadz. Apakah saya juga bingung mau mundur, kasihan sama orang yang udah berharap. Nah, mungkin juga mengharapkan saya masuk babak selanjutnya. Terutamanya anak kelas saya.
Nah, mereka itu dukung semua. Semangat mereka itu lebih tinggi daripada saya gitu. Jadi saya Akhirnya jadi baru tersemangati. mikir. Nah, terus juga ada juga dosen yang ngechat saya, oke dilanjutkan Ferdi. Ini salah satu bentuk sebagaimana pengorbanan atau pengabdian kamu terhadap prodi kita. Sebenarnya seberat apa sih pembekalan pada saat itu yang kok dirasa berat gitu kalau sama Ferdi? Kalau Ferdi itu kayak saya tuh bisa dibilang agak tomboy ya Bu sebelum ikut duta nih, kayak nggak pedulian sama sekali tentang penampilan kayak gitu. Terus masuk ke duta yang kita dituntut harus bisa make up, terus jalannya harus benar-benar kayak model gitu. Itu yang kayak lumayan. Terus ada bajunya di setiap hari buat ikut karantina itu kan beda-beda juga. Ada yang disuruh pakai batik glamor, baju ini sampai harus ya. Mungkin Pak mentornya agak rewet ya kali. Terus senyum-senyum Pak mentor di situ. Itu aja sih kesulitan. Iya. Sampai hujan-hujanan buat beli pakaian-pakaian gitu. Itu aja sih kesulitan. Sama yang paling ngeri itu mood sih, mood dari diri sendiri. Iya, kayak teman-teman nih kayaknya wow gitu. Lanjutin nggak ya, stop nggak ya gitu. Kayak alhamdulillah tapi tetap masih. Ya itu tadi mungkin semangatnya ya. Kayak Ferdi tadi semangatnya mesti yang harus dicas karena ternyata banyak dukungan gitu, nggak mau ngecewain yang mendukung gitu. Tapi ini untuk penilaian berdasarkan apa aja sih? Tahu? Ya mungkin dari penilaian itu dari kan kita punya brand, beauty, behavior. Mungkin dari situ dari penilaian. Kayak aku yuk juga gitu. Bersama begitu ya. Dari penampilan kita, sikap kita bagaimana. Setidaknya kita sebagai duta, calon duta, sebelum kita jadi kita harus mencontohkan perilaku yang baik. Bagaimana nanti kita kan bakal jadi ibarat itu brand kampus. Ya kita harus mempromosikan atau mencontohkan pada mahasiswa yang lain sebagaimana mahasiswa yang baik. Nah ini setelah kepilih gitu ya jadi duta Unhas ini. Jadi mungkin ada program kerja apa yang kemudian nanti akan dilaksanakan? Kerjanya apa sih duta Unhas ini? Selain mempromosikan tentang Unhas ya. Kalau dari itu sendiri kayaknya kita bisa dikatakan ya selain dari promosi tentang Unhas ya mungkin itu nanti ada program kerjanya yang mana itu kita bisa meningkatkan nama Unhas, kita memperkenalkan nama Unhas mungkin dari program kita meningkatkan prestasi-prestasi mahasiswa atau kita bisa dari kita sendiri dari kami sebagai duta itu mengikuti event ini. Contoh. Nah, yang mana nanti itu biar kampus luar atau dunia luar itu tahu oh ini duta Unhas mempunyai bakat ini. Kan sebelumnya kita udah dites bakat kita apa aja. Nah, mungkin dari bakat kami itu bisa membawa nama Unhas lebih luas lagi. Kalau tadi apa? Yang bakat kemarin. Kalau saya alhamdulillah kemarin sempat bingung mau pilih apa. Karena saya mikir sendiri kan mau public speaking. Kan bakat saya itu bisa dikatakan ya saya biasanya itu sebagai ceramah juga. Terus kori juga. Terus kalau olahraga itu saya poli. Jadi saya tulis pas pengantin itu saya tulis itu semua ceramah, kiroah. Nah jadi pas penampilan bakat itu saya bingung mau apa. Jadi saya bikin inisiatif ceramah aja. Nanti mau saya masukkan semua. Dari segi suaranya juga saya masukkan ketika saya membacakan dalilnya gitu. Iya. Nah ini nanti kan katanya ada mau setelah ini gitu ya. Ada program juga untuk mengikuti pusat prestasi nasional. Pusprasnas. Ya betul ya. Nah ini bagaimana tuh? Ya mungkin dari saat ini mau dipersiapkan dulu apa yang harus menjadi persyaratannya, nanti apa aja penilaian, nah itu mungkin kami pelajari dulu. Juga kapan bisa itu? Nanti di waktu kalau kapan itu belum tahu. Belum ya. Tapi ada persiapan. Nah iya. Persiapan dimulai dari sekarang. Iya. Oke, mudah-mudahan nanti sukses sih. Ini jadi duta Unhas, rewardnya apa sih? Apa sih? Kemarin dapat apa? Yang paling boleh disebutkan nggak? Boleh dong. Boleh dong.
Alhamdulillah kemarin kan dapat sertifikat itu pasti. Oh iya. Terus yang paling berharga itu ya Pengalaman yang paling berharga kemarin sempat di karantina, kemudian dapat pembekalan dan sebagainya. Nah itu kan pengalaman yang berharga Iya, ya. iya, Jadi itu tidak bisa semua untuk orang tidak punya. semua orang bisa masa mendapatkan depan. itu. Iya betul, tidak semua orang dapat itu. Iya. Terus apa kemarin? Ini selempang penghargaan kita sebagai duta, terus ada juga hadiah uangnya juga ada sih. Oh ada dia uang. Ya, terus ada Make up ya. nya juga ada itu dari Kalau cewek ya, Iya. cowok juga dapat Cowok make up. juga. Oh iya iya. ada Paling nggak bersih mungkin. iya Apa make upnya full? Kalau cewek? Lumayan sih Bu. Ya. Heeh. Apa sih nggak tahu namanya ini Bu. Ini di atas mata terus lipstick yang ya lipstick terus pelembab bibir gitu-gitu aja sih. Kalau para Dina mah dasarnya cantik aja gitu ya, nggak usah aneh-aneh. Tapi paling enggak mesti ngerti gitu ya bagaimana berpenampilan di depan umum gitu. Dasar-dasar make up gitu kayaknya mesti tahu gitu ya. Biar nggak malu-maluin. Biar nggak malu-malu. Nah ini untuk target ke depan apa ini teman-teman dari duta Unhas? mungkin mau ikut di jenjang duta yang lain, duta nasional itu juga kemarin juga ada tawaran dari senior saya kan sebagai duta Basnas. Oh, duta Basnas ada ya? Ada. Oh iya iya. Terus Mungkin kami bakal melanjutkan ke jenjang lebih atas lagi ikut duta itu. Dan mungkin nanti bisa di situ juga bisa membanggakan nama Unhas kan. Iya, betul. Bawa nama Unhas, benar. Iya, bisa membawa nama Insya Allah. Unhas berbeda. Para Dina sama mungkin ya. Iya sama. Akhirnya kan jadi Partner. pasangan ya ini Iya. sekarang ya. Walaupun awalnya beda pasangan. Beda pasangan. Gonta-ganti saya. Gonta-ganti. Wah, dia. Gonta-ganti pasangan. Iya, di 5 besar beda lagi, di 3 besar ganti lagi. gitu. Iya. Oh, kenapa? Karena itu Cari yang pas. iya itu dari dewan jurinya kan. Jadi yang pasangan saya misalnya nggak lolos, nah saya nanti ditetapkan sama pasangan yang lain lagi. Dan akhirnya sampai ke duta kampus 1 bertemu sama dia. Oh, Sama dia juga awalnya beda-beda pasangannya. iya iya. Kalau sama para Dina gimana? Apa Kalau ya? Ferdi cocok nggak? Iya cocok lah. Saling melengkapi lah. Saling Tahu melengkapi. sendiri ya. Iya iya. Paling nggak harus bisa ngerti gitu Iya. ya. Karena ini kan nanti membawa nama Unhas bersama gitu dan harus kerjasamanya Iya, enak mau akhirnya bagaimana gitu. harus kerjasama. Iya betul. Oke. Nah ini mungkin bisa kasih apa ya istilahnya motivasi lah ya untuk teman-teman yang lainnya, untuk yang pengen jadi duta kampus atau volunteer untuk yang ingin apa berkutat gitu di bidang duta-dutaan begini nih. Mungkin bisa kasih motivasi. Siapa untuk duluan? teman yang lain. Saya dulu. Oke. Atau untuk nanti yang adik-adik. Oh, iya. Ya mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri nih, kalau ingin menjadi duta, yang pertama itu hilangkan rasa insecure itu. Iya sih, itu paling penting. Banyakin bersyukur gitu. Karena kita akan terlihat Ngilangin insecure gimana banyakin waktu bersyukur. itu? Nah, dari itu Jadi. saya itu melihat diri saya sendiri. Saya itu insecure dari segi apa? Dari penampilan. Kalau dari penampilan banyak orang yang lebih dari saya tidak berpenampilan menarik. Tetapi jangan jadikan kekurangan kita, keterbatasan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi saya berpikir seperti itu. Apakah dengan keterbatasan saya bisa berhenti untuk menggali lagi di bidang saya? Wah, saya dimotivasikan juga. Jangan jadikan kekurangan itu sebagai penghambat kalian untuk maju tahap selanjutnya gitu. Mau dari segi apapun itu. Kalian kekurangan materi, materi bisa dicari. Kalian kekurangan dalam segi fisik. Fisik itu akan indah jika terlihat jika kita memang benar-benar berani. Kita benar-benar pintar, itu fisik Percaya diri, bakalan kalah. memiliki Iya, percaya yang diri. melihat yang indah juga gitu Iya. ya. Iya iya. Kalau dari para Dina mungkin. Ya sama sih Bu. Kalau yang untuk yang pertama tuh, teman-teman pas kemarin saya masuk final tuh kayak, pengen ikut juga tahun depan. Oh, akhirnya gitu ya. Banyak ada kelas juga pengen Termotivasi akhirnya. pengen ikut. Tapi di situ mereka bilang, tapi insecure. Saya kurang cantik, saya kurang ini gitu. Nah itu sih yang paling utama tuh, insecure-nya dihilangin dulu. Terus Semangatnya digedein. Iya semangat digedein benar. Terus insecure-nya dihilangin. Terus pede aja gitu. Kalau kita berpikir kita bisa, pasti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi itu aja sih yang paling utama. Terus
tidak ada salahnya tuh Bu kita coba dulu gitu. Jadi Iya. ya. Mereka pada takut mencoba dulu Iya mungkin. betul, tidak ada salahnya Iya. untuk mencoba Iya, benar. ya. Kalau gagal nggak masalah Iya, juga. dapat pengalaman gitu. Dapat Gagal pengalaman. awal dari kesuksesan. Iya betul. Oke, terima kasih Ferdi Faradina sudah hadir ya hari Iya. ini dan sukses nanti untuk Amin, ya Allah. program kedepannya ya yang Puspres Nasir Ya, ya. amin. Ini dan tadi apa? Apalagi yang Basnas tadi ya? Iya. Yang ada Basnas tadi ya, yang nanti akan diikuti. Masih lama itu. Saya dapat informasinya itu pendaftarannya bulan Januari. Oh, tahun depan berarti? Iya. Jadi Oh, masih bisa iya, memahami iya. Paling nggak persiapannya lumayan lah ya. materinya yang penting. Kita memahami tentang KNU-an gitu ya. Iya iya. Dan asal memang jangan sampai mengganggu aktivitas Iya, kuliah. kan? itu nomor satu. Kita harus bisa Nomor manajemenkannya satu. bagaimana. Iya iya. Mengatur waktunya bagaimana. Oke, jangan sampai kemudian nilainya Iya, anjlok kan. anjlok gara-gara ikut Iya. gitu kan. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini dan mudah-mudahan sukses dan sama-sama. Terima kasih untuk yang selalu setia bersama Radio Suara Tebuireng ya. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.